Nanti kan kita mau di-spill tipis-tipis nih ya, biaya umroh mandiri. Sekitar 16 juta setengah sisa, iya ya, nggak sampai 20 juta ya. Nggak sampai 20 juta Udah kita. 16 hari di sana. Iya, 16 hari. Setahunya Bang Imam bisa bantu orang nerbitin visa berapa banyak? Dalam setahun deh. Tahun kemarin kita 4.000. 4.000? Betul. Kita lihat di sosial media itu Abha lagi turun salju. Salju. Betul. Wajib banget datang ke Abha. Wajib ya? Wajib banget. وما أنا من المشركين. Yang pengen umroh mandiri tapi masih takut-takut, hari ini Masya Allah banget. Kita bongkar semua, kita datangkan narasumber yang benar-benar paham teman-teman. Nanti insya Allah bakal dikasih tips and trick ya. Segala sesuatunya dari hulu sampai hilir. Penerbitan paspor ya, visa, tiket, hotel, perjalanan selama di Saudi. Kita bakal ngobrol hari ini. Saya juga merasa Masya Allah banget nih ya. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum Bang Imam Mahdi. Masya Allah. Salam kenal Bang ya. Ketemu di aplikasi media sosial, akhirnya kita ketemu juga. Dan saya beneran gak nyangka Bang Imam sepaham itu terkait umroh mandiri. Sebelum kita ngobrol nanti, kasih tahu ya teman-teman nanti tips and trick gimana mereka biar gak takut nih. Karena sadar gak sadar umroh mandiri ini memang mungkin nyari hematnya iya, tapi kan ada risikonya di sana. Betul. Iya kan? Kalau nggak pintar-pintar nanti malah orangnya malah trauma gitu kan. Ya udahlah pakai travel aja. Sebenarnya travel juga nggak salah sebenarnya ya. Orang yang milih travel monggo, yang umroh mandiri juga nggak apa-apa ya. Bang Imam, kenapa sampai bisa paham dengan seluk-beluk umroh ini? Cerita dikit dong, backgroundnya seperti apa? Ya. Mungkin sebelumnya tahun 2011 saya tuh pernah diberangkatkan umroh. Oh, diberangkatkan? Diberangkatkan sama siapa? Sama wali murid. Dulu saya ngajar private. Iya, iya. Kebetulan wali murid saya ini dia kerja di Pertamina. Oke. Di daerah mana tuh? Pekanbaru. Oh, Pekanbaru ya. Pekanbaru. Oke. Jadi saya ngajar private tahsin gitu. Kemudian saya nggak lama setelah itu dia nanya. Saya masih masa pengabdian waktu itu. Iya. Setelah lulus dari pesantren. lulus dari pesantren. Itu ada masa pengabdian. Betul, ya. ada masa pengabdian. Okay. Masa pengabdian itu saya isi dengan ngajar private. Kemudian tiba-tiba ya wali muridnya ini nanya, Ustadz mau lanjut kemana setelah dari pesantren ini? Saya bilang, ya paling untuk saat ini opsi paling enaknya ya Lipia, saya bilang. Oh, Lipia Jakarta ya, gitu karena ya. untuk daftar di Madinah, saya rasa butuh uang untuk. Tapi pengen ke Madinah, ya, pengen ke Madinah. Ya, untuk tes di Madinah itu butuh uang. Karena untuk nunggu mukobalah juga Mukobalah ini apa nih Bang? Mukobalah ini tes langsung di Indonesia. Oh iya. Nah, jadi untuk nunggu mukobalah itu kayaknya makan waktu, kemudian persaingan juga ketat gitu. Jadi kalau pengen masuk Madinah ya satu-satunya dulu dalam benak saya satu-satunya jalan ya langsung ke Madinah, tes di sana langsung. Oh iya. Akhirnya ternyata diam-diam dia daftarin saya umroh di travel. Masya Allah. Diam-diam dia daftarin saya travel ke umroh di travel. Kemudian satu pekan dia kabarin saya, Ustadz nanti antum ambil perlengkapan di travel A. Iya. Nanti antum berangkat sama travel A umroh. Di situ saya kaget. Serius ini? Padahal dia nggak ngasih clue apa-apa ya. Gitu. Satu pekan sebelum berangkat ya dikasih tahu. Sebelum berangkat dia kasih tahu. Akhirnya saat itu juga saya telepon orang tua. Saya bilang saya mau berangkat umroh. Alhamdulillah orang tua senang bahagia segala macam. Nah, di saat perjalanan umroh itu saya mulai terpikir, sepertinya saya yang punya background bahasa Arab ini untuk
apa namanya untuk explore di Arab Saudi ini Heeh. sangat memungkinkan gitu. Oh, explore ya. Explore. Bahasanya explore Explore, ya. ya. Oke. Sangat memungkinkan. Mm-mm. Apalagi di umroh pertama kali itu Mm-mm. saya sama sekali lepas gitu dari Sendiri. travel. Oh, udah sendiri kemana-mana gitu. Iya, saya Padahal belum tahu wilayah. belum tahu. Oke. Saya explore, saya cari apa. Waktu itu saya cuma cari sesuatu yang unik lah gitu, Iya, oleh-oleh yang unik. Itu aja dulu. Heeh. Akhirnya saya explore, oh ternyata kalau kalau kita umroh mandiri rasanya bisa banget gitu loh. Oh, artinya nggak Gitu. sama travel. Nggak sama Karena saat itu travel, ngerasain iya. ya. Kita lepas dari travel pun Betul, bisa. bisa. Tapi waktu itu udah ada umroh mandiri belum? 2011? 2011 saya rasa belum. Belum ya? Tapi Belum. udah kepikiran waktu Udah itu? kepikiran. Oke. Emang jiwanya traveling ya? Maksudnya senang jalan-jalan gitu? Mungkin karena saya dari umur SMP udah jauh dari orang tua. Oh, mohon maaf. Orang tua di mana? Orang tua kan di Bogor. Saya mondok di Pekanbaru, Orang tua Riau. di Bogor. Ya. Iya. Jadi mungkin udah biasa jauh dari orang tua, jadi ya rasanya lebih Iya. bisa explore gitu. Wah, Masya Allah. Nah, terus kembali lagi. Sampai Iya. di sana merasa, oh ternyata bisa ya dieksplor. Itu Bisa. gimana? Akhirnya saya kemana-mana sendiri waktu itu. Yang lain ada kegiatan. Iya, city tour segala macam ya, ada kajian. Betul. Ya. Saya sewa taksi. Oh. Sewa taksi ke sini gitu. Ngobrol sama supir taksi. Oh, ternyata nggak seketat itu di Arab Saudi gitu. Itu 2011. 2011 ya. Akhirnya saya pulang. Terus ya ada kepikiran buat berangkat lagi. Cuma kan terkendala biaya ya. Oke. Nah 1 tahun kemudian saya cek di setelah itu selama di Madinah kan saya daftar tuh. Terus setelah pas umroh tuh daftar langsung. Oh, Masya Daftar Allah langsung. banget ya. Setahun kemudian saya cek di website, oh ternyata belum rezeki. Oh, pendaftarannya tuh 1 tahun sebelumnya ya? Tesnya? Pengumumannya 1 tahun setelahnya. Oke. Setelahnya, Iya. 1 tahun setelahnya bisa dicek Ternyata di belum website. rezeki ternyata lah di belum sana. rezeki. Iya. Akhirnya saya coba daftar ke Libya dulu, terus daftar ke Mesir juga. Kairo. Ya, Al-Azhar ya? Al-Azhar. Terus? Ternyata alhamdulillah saya keterima di Al-Azhar. Jurusan apa waktu itu? Jurusan syariah Islamiyah. Oke. Nah setelah itu nggak lama saya di Al-Azhar, saya nggak sampai selesai ya di Al-Azhar. Oh, nggak lulus di sana? Nggak lulus. Nggak sampai selesai karena saya bukan. Karena traveling lagi apa gimana? Nggak, di Al-Azhar juga saya nggak ada traveling. Emang di Al-Azhar itu saya sebenarnya niatnya cuma ngambil izin tinggal. Oh, ngerti. Dari Kita visa. dapat surat keterangan belajar di Al-Azhar biar bisa tinggal di. Betul. Buat apa? Mulazamah. Mulazamah artinya apa? Belajar insentif lah, intensif ya. Intensif sama Syekh di sana. Iya, sama di sana. Oh, ini semacam trik juga ya. Ya. Biar bisa tinggal di Kairo. Akhirnya kita bisa diizinin kalau kita statusnya pelajar di Betul. Al-Azhar. Oh iya. Nah, balik lagi ke Arab Saudi tadi, sebenarnya banyak juga orang-orang yang belajar di Arab Saudi itu pakai visa umroh. Gimana? Kan bisa umroh sebentar doang. Kan masa berlaku visa umroh 3 bulan. 3 bulan ya? Betul. 3 bulan. Dia belajar di halakoh itu. Habis 3 bulan dia keluar sebentar ke Turki, ke ke Yordania. Terus dia balik lagi, apply visa dari umroh situ. lagi. Visa umroh lagi, balik lagi, terus gitu terus. Oh gitu ya, bisa kayak gitu ya. Masih sampai sekarang tuh masih bisa dilakukan. Banyak yang seperti itu, yang saya tahu. Kemarin tuh kalau nggak salah visa umroh di Indonesia tuh nggak tahu sebulan apa gimana ya? Apa beda memang? Cuma untuk orang-orang yang seperti ini belajarnya nggak legal. Oke. Ya, karena yang legal itu kan salah satu persyaratannya harus ada iqomah, izin tinggal. Izin tinggal, Betul. ya. Oh gitu ya. Ya. Ya di Saudi pun ada ya trik Di kayak Saudi gitu pun ya. ada trik-trik seperti itu. 3 bulan keluar, 3 bulan keluar gitu ya. Wah, Masya Allah. Antum mempraktikkan juga yang kayak gitu enggak? Di Saudi kita enggak. Akhirnya setelah keberangkatan umroh yang pertama kali, kapan
masuk Saudi lagi? Masuk Saudi itu di tahun 2017. 2017 berarti kan berangkatnya 2011 ya? Ya, 2007 berarti 6 tahun setelahnya. betul. 6 Apa tahun ceritanya? setelahnya. Kenapa berangkat lagi waktu Jadi itu? waktu itu saya juga kebetulan diajak Hmm. join sama Hmm. salah satu travel. Mungkin perlu di-spill nggak? Nggak apa-apa, Travelnya nggak masalah. sebenarnya Hah, selama ini sih jalan lurus gitu. lurus ya, aman ya. Aman, Hmm. tapi di akhir-akhir ternyata Oh, banyak kejanggalan. ada Dan masalah ternyata juga. ada indikasi penipuan. Oh ya Allah. Iya, berarti antum nggak join lagi di sana? Enggak join Dari lagi tahun- di oh, situ. oke. Itu saya join di situ sekitar 2 tahunan lah. Sampai 2019. Ya, Ada indikasi penipuan, habis itu keluar. habis itu keluar. Dan Oh. emang setelah saya keluar tutup travelnya. Oh tuh udah nggak ada lagi sekarang Udah nggak ya. ada lagi sekarang. Wow, memang gitu ya. Artinya travel ini kenapa sih harus melakukan kayak gitu? Mungkin ada sisi lainnya yang nanti mungkin bisa kita bahas ya. Iya. Iya. Sebenarnya kan Hah. travel itu kan kalau kita lihat dari biaya Oh, gitu iya, ya, iya. biaya yang dikeluarkan dan biaya yang masuk Hmm. itu sebenarnya sangat menggiurkan gitu. Mungkin dari situlah Marginnya tinggi iya, gitu. Oh. Jadi para para owner ini Nah, bahasanya tergoda lah gitu. iya. Menarik nih. Nanti kita sekalian tahu teman-teman yang tahu biaya umroh pakai travel. Nanti kan kita mau di-spill tipis-tipis nih ya biaya umroh mandiri ini. Ya. Kita bisa habis berapa nih? Kalau buat Betul. umroh doang berapa? Mau explore Saudi berapa? Bedanya jauh apa enggak ya? Oke, tadi 2017 berarti kan udah lulus dari Kairo berarti. Ya. Balik ke Indonesia Nggak ditawar. selesai, bukan lulus. Oh ya sorry. Nggak selesai di Ya. Kairo tapi tetap tuntas belajar sama Ya. Syekhnya tuntas. Ya, Tuntas balik ke Indonesia gabung sama travel 2 tahun resign 2017 ke Saudi umroh berarti sama Betul. travelnya. sama travel ini umroh. Kebetulan di situ saya di travel ini selain sebagai provider megang sistem visa, Bisa. Oh. kemudian saya juga ditunjuk sebagai pembimbing Tour saat leader. itu. Ya, tour Oh. leader. Bukan tour leader, pembimbing umroh ya. Pembimbing umroh. Apa bedanya tour leader sama pembimbing umroh? Bedanya mungkin kalau pembimbing lebih ke Lebih intens sekali ya sama jamaah ya. Betul, lebih intens Maksudnya sama lagi, jamaah. kebutuhan jamaah apa Betul, gitu ya. lebih kebutuhan secara syariat lah yang Secara syariat, teknis segala macam betul. ya itu pembimbingnya yang Ya, tanggung jawab pembimbing. ya. Oh gitu. Kalau tour leader kan emang dia lebih fokus ke teknis yang di bandara, terus Oke. handling segala Handling macam. segala gitu. macam ya. Oke. Ya. Nah, Kalau terus pembimbing dia nggak tahu urusan seperti itu gitu. berarti kalau pembimbing ini lebih kepada misalkan ketika kita sampai di Madinah kita cerita gitu. Betul. Sejarah Ya, gitu ya. Oh. betul. Cara fikihnya juga harus paham ya. Ya. Jadi waktu itu travel ini dia punya paket private bintang 5. Heeh. Cuma berempat waktu itu saya bimbing. Satu kali trip itu 4 orang doang. 4 orang doang saya bawa. Waktu itu di Mekahnya hotelnya di Fairmont. Fairmont ya. Fairmont itu di Tower Zamzam ya. Tower Zamzam, Oke, betul. terus di Madinahnya? Di Madinahnya di Movenpick. Movenpick. Turun langsung pelataran dong berarti. Pelataran, Masya betul. Allah hotelnya. Iya. Oke. Nah dari situ juga saya mulai ketemu teman-teman yang kuliah di Madinah, tanya-tanya kan. Ternyata dari situ saya banyak insight lah gitu ya. Gimana caranya saya bisa komunikasi dengan orang hotel gitu. Iya itu kan kadang agak susah ya. Kita tuh bingung sebenarnya. Karakter orang Saudi itu kan cuek ya. Ya, Apalagi kalau buat kita yang nggak paham bahasa Arab nih pakai bahasa Betul. isyarat bahasa kebatinan nih, ya kan? Kadang itu agak jadi semacam blocking juga. Kita nggak bisa nih ngomong sama itu. Itu semacam tantangan juga sih buat orang umroh mandiri. betul. Nah waktu itu udah bisa. Kebetulan kan saya emang punya basic bahasa Arab. Iya. Dan ya menurut saya untuk ngobrol itu nggak ada masalah lah gitu ya. Oke. Jadi
dari situ saya mulai bangun relasi lah dengan orang hotel, terus dengan dengan teman-teman Di sana, di sana gitu, yang notabene-nya mereka mutawif lah gitu ya. Oke, berarti udah biasa juga Betul. ya. Oke. Kemudian pulang dari umroh, saya masih tetap bangun relasi itu sama orang hotel juga. Orang hotel juga. Via apa tuh? WhatsApp WhatsApp ya. Dan mereka balas? Balas. Oh. Oke. Balas. Kemudian saya juga mulai tertarik explore bagaimana saya bisa dapat user dari muasasah tanpa harus saya punya travel gitu. Nah itu kita akan tanya teman-teman, ini langkah yang saya tahu ya, user buat penerbitan visa. Betul, salah satunya ya Bang Imam ya. Tanpa harus punya travel. Nah ini dia, ini kita akan kupas teman-teman yang selama ini umroh mandiri kesulitan ngurus visa ya. Kita mungkin udah urus, ada yang batal, cancel, tiba-tiba disuruh pakai visa BRN segala macam. Apalagi sekarang Bang, yang itu kan kesulitan buat bolak-balik itu loh, konfirmasi hotel. Betul. Ngurus visa kan, konfirmasi hotel. Betul. Nah, Approval. Gimana ceritanya seorang ya atas nama pribadi bukan perusahaan bisa dipercayai sama muasasah Saudi buat megang user provider visa? Ya, jadi 2017 itu saya juga pernah gabung sama travel lama ya, travel legend di wilayah Pasar Minggu. Itu saya dikasih kepercayaan pegang sistem. Jadi saya diajarin dari nol pegang sistem visa. Jadi dulu itu 2017 masih masih manual ya, bulan elektronik ya. Betul. Jadi visa umroh itu masih ditempel di di paspor. Jadi dulu itu nggak semudah sekarang untuk nerbitin visa umroh. Jadi setelah kita input data paspor, data jamaah itu kita harus harus kirim dulu paspor itu fisiknya ya. Kita kumpulin dulu, terus kita kasih blanko, kita kasih perlengkapan dokumen segala macam, kita kita staples, terus baru kita kirimkan ke ini dulu, ke ke asosiasi. Oh, asosiasi haji umroh. Nanti dari asosiasi baru dibawa ke kedutaan Arab Saudi. Panjang banget. Panjang. Allah. Itu nggak sampai di situ. Kadang juga kalau ada keberangkatan yang mepet, kita harus standby itu di kedutaan Arab Saudi. Maksudnya ada jamaah tiba-tiba mau berangkat gitu. Oh. Kita harus standby itu di kedutaan Arab Saudi. Kita standby, kita tunggu. Kalau seandainya keberangkatannya mepet banget, nah kita terpaksa harus sewa polisi. Buat apa? Jadi dari kedutaan kita langsung tembak ke ke bandara. Airport. Kita langsung antar airport, paspor itu ke airport. Oh, risiko banget. Iya, makanya kita sewa polisi. Iya. Kita sewa polisi. Iya. Supaya cepat kan jalan di Tapi tol. dijamin terbit itu? Dijamin terbit. Oke. Jadi kita tunggu tuh. Iya. Kecuali ada ada problem ya di kedutaan. Jadi jamaahnya udah standby di bandara, betul. Visanya baru kita antar. Iya. Itu pernah kita lakuin itu. Iya. Last minute ya? Iya, last minute. Oke, terus? Ya jadi dulu itu visa nggak segampang sekarang. Nah dari zaman itu kita udah pegang sistem tuh. Iya, udah terbiasa ya. Jadi dulu itu nama sistemnya bukan Nusuk. Oh, sekarang dulu Nusuk ya namanya. Ada Al-Fauzan, ada Waitu Umroh. Oh banyak ya? Ada bukan Al-Fauzan itu nama syarikahnya. Dulu itu ada Waitu Umroh, ada macam-macam lah, ada banyak nama. Sekarang Nusuk di satuin di Nusuk ya. Sekarang sistemnya cuma satu, Nusuk. Ya. Oke. Ya, jadi dulu itu pokoknya ribet lah untuk ngurus visa umroh. Nah semenjak elektronik ini berubah jadi elektronik ini, nah itu semakin membuat saya semakin penasaran gitu. Kayaknya
dengan elektronik ini Lebih gampang. lebih gampang untuk untuk menerbitkan umroh, visa iya, terutama ya. menerbitkan visa ini. Iya. Akhirnya saya coba kontak lagi tuh Yang relasi saya yang lama. muasasah. Iya, muasasah Yang di saya yang sana. lama. Iya. Oke. Oh, Saya kontak menarik nih. lagi, apa Oke. kabar segala macam. Akhirnya mereka datang ke Indonesia. Iya. Saya bilang saya ada rencana pengen bikin komunitas. Saya bilang cuma belum ada nih Maksudnya komunitas komunitasnya. umroh mandiri nih ya. Backpacker lah. Betul. Explore tadi ya. Betul. Iya, oke. Cuma belum ada nih jamaahnya gitu. Tapi saya yakin banyak kok gitu. Iya. Akhirnya dia bilang kalau gitu kita bisa kasih user, kata dia. Dengan syarat ya kamu harus harus seleksi gitu. Iya betul, jangan nanti karena ada travel umroh pun banyak orang-orang yang melakukan overstay, kabur di sana nggak balik di lagi ya. sana. Itu emang muasasahnya yang kena nanti? Iya. Oh gitu. Jadi dulu pernah saya waktu megang sistem visa ini kejadian. Jadi dari zaman visa masih manual ini udah banyak ternyata kabur gitu ya. Overstay kabur gitu. Dulu kita pernah kena 6 orang. Pernah kena 6 orang. Dari travel L-Taiba sebut aja ya. L-Taiba. Udah tutup ya. Enggak, L-Taiba masih ada sekarang. Oh ini justru yang sekarang ya. Oke. Yang L-Taiba ini yang bagus gitu. Bagus ini ya. Bagus. Oh bukan yang masalah tadi. Bukan. Oke, L-Taiba. Nah, kebetulan juga yang punya L-Taiba ini alumni Madinah. S2. Iya, oke. Dia di Madinah. Oke. Saya kenal baiklah dengan beliau ya. Kemudian ada case waktu itu. Saya ditelepon sama orang muasasah. Ini ada 6 orang belum balik. Iya. Dari travel Anda. Dari travel antum. Coba dicek. Ternyata setelah saya hubungin travelnya, ternyata emang travelnya ini punya rekam jejak ngeberangkatin TKI dengan visa umroh. Ini kita ini lagi guys, ini bukan yang L-Taiba yang lakukan, bukan kan? L-Taiba ini. L-Taiba ini. Kebetulan yang kena L-Taiba. Yang kena L-Taibanya. Iya, jadi ada travel, dia apply visa ke L-Taiba. Oh, tapi yang travel ini bukan L-Taiba kan? Bukan jamaah L-Taiba bukan kan? Tapi providernya L-Taiba. Betul, dia biasa ngambil di kita. Nah, itu maksudnya biar clear teman-teman nanti ya. Jadi ada travel bermasalah, dia minta tolong L-Taiba untuk nerbitin visa gitulah. Oke, ya. Jadi kita urus visanya. Nah, nggak lama setelah itu kita ditelepon dari Arab Saudi. Ini 6 orang belum pulang nih, belum balik nih. Akhirnya kita tanya, Insya Allah balik kok itu sama orang travelnya bilang, Insya Allah balik kok. Terus sebulan berlalu belum juga balik. Belum balik, iya. Akhirnya kita tuntut tuh yang punya travel. Gimana ini kejelasannya yang 6 orang ini? Nggak lama setelah itu kita cek di sistem, keluarnya dari beda-beda negara. Ada yang keluar dari Pakistan, ada yang keluar dari mana? Pokoknya dari beda-beda negara. Beda-beda lah, mungkin dari Yaman, dari mana gitu ya. Beda-beda negara. Wah. Bahaya. Iya. Sampai orang muasasah itu datang ke kantor kita. Ke Indonesia? Iya. Oh, dari Saudi ke Indonesia dari mereka? Saudi ke Indonesia. Dia bilang, ini kalau nggak selesai juga, ya kita minta pertanggungjawaban dari travel dari gitu. L-Taibanya. Dari L-Taiba. Karena L-Taiba yang nerbitin visanya kan. Iya. Akhirnya kita duduk bareng-bareng. Travel yang yang punya jamaah, kemudian pemilik travel, saya sama muasasah, kita duduk bareng cari solusi. Ternyata emang ada denda itu. Oh, katanya mahal ya? Katanya mahal, 500 real, sekitar 500 real. 100 real tuh sekitar berapa? 10 juta?
Lebih Lebih lah ya. ratusan juta. Ratusan juta ya? Ratusan juta. Iya, seratusan juta ya. Iya. 200 lah itu Iya. ya. Lumayan kan? 500.000 ya? 500.000 real apa? Iya 500.000 real. 500.000 kan? Iya, 5. Oh. Jadi daripada kita yang kena, lebih baik kita tuntut. Kita Iya. datengin tuh yang apply visa, yang punya jamaah Terus nih. gimana jadinya? Akhirnya ya kita sitalah barang-barang mereka kalau mereka nggak punya dana Iya. kita sita. Mereka punya apa waktu itu ya? Mereka punya surat tanah segala macam kita sita, kita pegang. Oh, mau dia? Mau. Oh. Terus muasasahnya kena suspend nggak? Enggak. Karena bayar Alhamdulillah denda. karena kita sama muasasah ini udah lama kerjasama ya. Puluhan tahun. Jadi ya apa namanya, karena jamaahnya pun udah keluar, nggak ada yang stay Iya, di sana, iya. ya udah akhirnya damai. Tapi denda tetap? Enggak. Oh, enggak juga? Enggak. Oke. Kebetulan ya antara owner sama muasasah punya hubungan baik, ya Masya udahlah. Allah, trustnya udah terbangun Ya, berarti. betul. Oke, berarti muasasah ini juga yang Bang Imam kerjasama sampai Betul, sekarang? sampai Sampai sekarang, hari ini? Sampai hari ini. Oh, tapi ada lagi nggak kejadian yang kayak gitu? Alhamdulillah nggak ada. Oke, udah berapa tahun tuh? Kita dari 2017 sampai sekarang ya nggak ada masalah sih, alhamdulillah. Sekarang kerjasamanya atas nama pribadi ya? Atas nama pribadi. Megang betul. user nih? Megang user sendiri. Oh, bisa dong nanti kita kalau mau umroh. Insya Allah. Bang, mahal nggak sih Bang nerbitin umroh? Nerbitin visa umroh nggak? Nggak mahal ya? Nggak. Berapa? Range-nya boleh nggak kasih tahu berapa? Mungkin start 3 juta ya. 3 juta ya? 2,5 sampai 3 juta lah. Kalau dolarnya berapa tuh? 135-an lah. Satu orang ya? 135 Satu dolar. orang ya? Iya. Iya ya, maksudnya masih terjangkau. Start from Itu masing-masing 50. bulan beda nggak sih? Misalkan Ramadan, beda nggak harganya? Sebenarnya sama. Sama sebenarnya. Itu tuh sebenarnya akal-akalan non travel aja sih sebenarnya. Bilangnya apa namanya, Ramadan itu kuota terbatas iya, segala, padahal itu. enggak. Oh. Sama sebenarnya. Strategi marketing ya. Oh gimana? Oh yo, ini bakal habis nih, kuota habis gitu. Enggak ya? Enggak. Bisa berapapun bisa sebenarnya. Enggak bisa. Oh. Emang benar, maksudnya untuk keberangkatan di bulan Syawal itu lebih baik padat. apa namanya, lebih baik dilakukan apply sebelum ketika Ramadan. Oke. Ya, karena memang penutupan visa ini suka orang Saudi gitu. Yang mau lebaran haji. Betul. Ya. Iya, oke. Kadang Ramadan udah tutup, 10 terakhir Ramadan udah tutup, kadang Syawal juga mereka masih buka. Masih buka, iya, gitu. iya. Jadi lebih baik nggak ada standarnya ya. Betul. Mending dari jauh-jauh hari. Betul. Ada nggak misalkan jauh-jauh hari. visa belum bisa nih, baru bisa H-7, baru bisa H-2, ada nggak kayak gitu? Nggak ada. Nggak ada ya? Kapan pun bisa sebenarnya? Betul. Karena masa berlaku visa itu kan dari semenjak masa berlaku visa umroh itu 3 bulan sebelum keberangkatan. Iya. Oke. 3 bulan sebelum keberangkatan. Iya. Jadi kita bisa apply 2 bulan, sebulan sebelum keberangkatan. Iya. Sampai sekarang 3 bulan ya? 3 bulan. Berlakunya 3 bulan ya? Betul. 3 bukan 1 bulan ya? Enggak. 3 bulan. Nah ini menarik nih teman-teman ya. Jadi salah satu ketakutan kita terbesar sebenarnya ke jamaah umroh mandiri ini Bang, memang terkait penerbitan umroh. Karena kan ada juga, penerbitan visa. Karena ada juga istilahnya visa BRN ya Bang. Apa tuh Bang visa BRN? Sebenarnya visa BRN ini untuk orang-orang yang ingin umroh mandiri, tapi hotel mereka tidak terdaftar di Nusuk. Oh. Atau hotelnya terdaftar di Nusuk, tapi mereka malas untuk approval. Nah iya approval. betul. Jadi kontak-kontak orang-orang hotel tuh atau OTA, malas mereka. Iya, karena kan bolak-balik. Betul. Tolong ya kita request, kan 24 jam dia angus. Betul. Iya kan, dia belum respon di sana. Betul. Entah kenapa hotel-hotel yang biasa saya pribadi yang kontak mereka tuh responnya lama Bang. Kenapa kayak gitu ya? Sebenarnya karena memang yang dilayanin kan bukan kita aja. Banyak ya. Iya banyak. Itu pertama. Terus yang kedua emang orang Arab Saudi ini slow respon. Slow respon memang kan? Iya. Slow respon. Iya makanya. Iya slow respon dan emang mereka juga ada yang kerjanya start
dari jam 11 siang gitu. Dan beda juga sama jam Betul, kita dan ya. jam kita juga beda kan, beda 4 jam. Berarti kalau sama misalkan kita. mereka start jam 11, harusnya kalau kita mau email segala macam, baiknya kita tuh berarti di jam 3 jam 4 berarti Betul, ya. apalagi email di mereka numpuk kan. Iya. Pasti mereka ya balas yang kelihatan sama mereka aja nih. Nah, Gitu. itu tuh Bang, kalau yang kita paling bawah mungkin Betul. mereka abaikan, kecuali kita follow Iya. up lagi gitu. Iya, kalau kita nggak kenal sama muasasah, nggak kenal sama provider visa yang di Indonesia, kadang tuh suka kenapa sih ini nggak ini terus bolak-balik, kadang merasa nggak enak gitu, bolak-balik terus. Nah kalau misalkan Bang Imam itu yang konfirmasi tetap jamaah umrohnya atau Bang Imam yang konfirmasi ke hotel? Tetap jamaah Oh, kita jamaah umroh ya? saranin. Iya, Kita iya. saranin tetap Karena yang jamaah. punya kwitansi Betul, mereka betul. ya. Karena yang booking kan jamaah. Jamaah yang booking, Iya. kecuali memang kita yang pesan tiket, kita yang pesan Betul. hotel baru bisa ya. Betul, baru kita yang komunikasi gitu. nanti. Berarti tetap apapun ceritanya kalau jamaah mandiri tetap harus ada effort untuk konfirmasi nusuk Iya, hotel betul. ke pihak hotelnya ya. Betul. Tanpa itu nggak bisa kan? Tanpa itu nggak bisa. Iya, kecuali yang tadi yang Ya, mungkin kecuali yang beli BRN itu. BRN tadi. itu ya. Iya. Tapi disarankan nggak sih Bang pakai visa BRN untuk masuk? Nggak Saudi? masalah. Nggak masalah Nggak ada ya? masalah insya Nggak Allah. masalah ya? Ya. Selama ini belum ada cash-in, Kalau alhamdulillah. ada cash ya. Ya. Tapi biayanya sama nggak? Sama. Sama biayanya? Sama. Cuma ada cost di BRN itu. Jadi harga visa sama, Oke. ada harga BRN-nya. Oh, Ya. harga BRN-nya Ya, itu harga mungkin BRN. Ya, masing-masing muasasah juga beda-beda. BRN-nya beda-beda. Ada range-nya nggak Bang? Ada yang 6 real, ada yang 10 real, ada yang 15 sampai ada Itu yang apa 20. per malam atau Per malam? per malam ya? Per 6 malam. real kalau dia 10 malam berarti kan 60 real ya Betul. per orang. Per orang. 60 real berarti berapa sih? Dikali sekarang 4.800. Iya. Nggak mahal juga sebenarnya kan? Iya, nggak mahal. Iya nggak mahal ya. 60 real. Iya. Oke, menarik ya. Saya visa nih ada titik terang nih Bang. Yang tadinya kita nggak tahu apa-apa. Apa sih nusuk nih apa? Ya kan? Apa sih muasasah ini apa sih? Nggak jelas. Yang penting kita ya udahlah. Akhirnya ya udah berapa harga visa? 200 real. Ya udahlah bayar. Gitu. Kadang gitu. karena Jadi sebenarnya karena ketidaktahuan. ya simpelnya muasasah nih kalau bahasa kita tour operator lah. Nah, Tour dia itu operator. dapat lisensi dari Saudi ya. Betul. Kalau perusahaan Indonesia tuh nggak bisa kayak gitu. Dapat lisensi dari Saudi itu nggak bisa. Nggak bisa. Harus lihat muasasah Betul, dulu. harus lihat muasasah. Hmm. Harus ada kontrak. Iya. Kontrak. Tapi kalau muasasah sendiri harus punya perpanjangan tangan juga jadi di Indonesia. Betul. Harus punya wakil. Mereka nggak punya kantor di sini ya. Enggak. Jadi wakilnya itulah orang Indonesia. Betul, Bisa wakil orang orang Indonesia. pribadi, bisa perusahaan juga. Betul. Tapi kebanyakan pribadi apa perusahaan? Bang? Kebanyakan perusahaan. Perusahaan ya. Betul. Pribadi ya sebenarnya kalau dibilang legal nggak tahu ya. Tapi ya sebenarnya trust sih antara Karena dipercayakan megang akun dibangun user tadi dibangun di ya. atas trust aja sih. Sebenarnya kalau pribadi itu. Iya. Karena kalau memang mau legal secara hukum di Indonesia ya harus lewat travel. Iya, Ya, travel ya. ya. Iya, yang provider visa. Betul, Cuman karena provider. muasasahnya trust ke orang pribadi, akhirnya jadi perpanjangan tangan lah ya. Betul. Bukan semacam kerjasama resmi gitu Betul, ya. iya. Artinya mungkin pegawainya muasasah mungkin bisa Betul. jadi gitu kan perpanjangan tangan. Kalau travel Mm-mm. yang ingin kerjasama dengan dengan muasasah, Heeh. ada kontrak gitu, mereka ada biaya, Ada biaya. ada ke biaya, muasasahnya. ada dokumen segala macam yang harus diurus di kedutaan, Oke. dilegalisir segala macam. Heeh. Nah kalau yang Orang pribadi. kalau pribadi kan nggak ada biaya, mereka Nggak yang ada ya. ngurus. Makanya biayanya juga bisa lebih murah kali ya. Betul. Pengurusan visanya ya. Ya. Kalau boleh tahu setahunnya Bang Imam bisa bantu orang nerbitin visa berapa banyak? Dalam setahun deh. Tahun kemarin kita 4.000. 4.000. Betul. Masya Allah. Paling banyak di bulan apa? Ramadan ya? Paling banyak di Ramadan. Ramadan. Betul. Iya. Ramadan paling banyak. Itu bisa berapa di Ramadan sendiri nih? Di Ramadan bisa ribuan. Ribuan juga Iya. ya? Oh. Apa Bang masalah? Ada ini gak sih yang orang udah, aduh Bang Imam akhirnya batal nggak bisa nih. Akhirnya uang jamaah dibalikin. Ada nggak case kayak gitu? Untuk case seperti itu paling dari dari dokumen sih.
kalau nggak Kalau lengkap. dokumen bukan dari dokumen biasanya muasasah itu punya apa ya? Punya list lah gitu. Daerah-daerah mana aja di Indonesia ini yang rawan kabur, rawan apa namanya? Overstay gitu. Iya. Mereka punya list gitu. Jadi ketika Paham. mereka lihat di sistem, oh orang ini dari daerah ini nih, dari janganlah. daerah ini nih, nggak usah deh gitu. Akhirnya kita refund. Oh gitu. Iya. Bukan dari kedutaannya Bukan, nih yang bukan, menolak. bukan, Tapi kalau bukan. dari kedutaannya ini nggak bisa, ada nggak? Semuanya udah lengkap nih. Dari kedutaan nggak ada masalah sih Nggak ada selama masalah ini. ya. Kecuali Iya. ada pencekalan gitu Betul. ya. Kecuali mereka yang pernah overstay, mereka yang pernah itu kan kabur, blacklist ya, blacklist. mereka pernah ada Berarti masalah di Arab sebenarnya- Saudi baru. Sebenarnya nggak ada ya. Ayo dong kita pendaftaran apply visa umroh terakhir tanggal sekian. Kalau enggak udah kita batal. Itu nggak ada. Nggak ada. Oh, udah baru tahu nih sekarang nih. Iya, mungkin strategi marketing kita nggak tahu. Mungkin mereka spare waktu. Kalau Betul. kita husnuzonnya, mereka nih, baik itu travel ataupun komunitas-komunitas umroh mandiri, kalau mereka announce kayak gitu, mungkin mereka mau spare waktu. Mungkin karena saking banyaknya yang diurus, mereka kasih deadline. Ya, Bukan berarti dari kedutaannya yang ngasih batas waktu. enggak. Ah, gitu ya. Enggak. Oh, menarik Sekarang banget. sistemnya serba online, jadi Iya. ya kedutaan juga apa namanya tinggal approve aja. Berapa hari Bang pengurusan visa dari kita masukin berkas? Sebenarnya Input. cepat ya. pengurusan visa itu kalau antara provider sama muasasah hubungannya baik gitu, sama-sama inilah sama-sama cepat gitu ya. Itu nggak sampai 24 jam terbit. 1 hari nggak sampai ya? Nggak sampai berarti 1 ya? hari. Bahkan saya pernah terbitin visa umroh itu cuma 2 jam. 2 jam ya? Kira-kira apa yang menyebabkan selama ini? Oh belum bisa. Ya banyak sih faktornya. Antaranya apa namanya sistem lagi Down maintenance gitu. ya. Kemudian bertepatan dengan hari libur di Arab Saudi gitu, iya, hari oke, Jumat oke. gitu, bank tutup Bank segala tutup. macam gitu. Tapi kalau masalah padat udah full, nggak bisa lagi apply visa itu nggak ada ya? Nggak ada. Kita baru tahu deh. Ya, oke. Insya Allah ya. Teman-teman nanti mungkin bisa ngobrol lagi ya. Ini namanya podcast kayak gini kan kita ngasih edukasi, ngasih tips and trick nih. Cara aman umroh mandiri dari segala sisi Bang. Pengurusan paspor nggak usah kita jelasin lah ya. Mungkin orang udah terbiasa ngurus paspor. Visa. Nah sekarang kita nih mau milih pesawat nih Bang. Ya, Untuk pesawat, kalau mau cari yang murah, banyak opsi. Pertama, mungkin untuk pemula ya, download aplikasi Skyscanner. Skyscanner ya. Betul. Oke. Dari Skyscanner itu kita cari jadwal, yang apa namanya, yang kita pengen umroh kapan gitu. Iya. Misalkan Itu berapa Juni. bulan sebelumnya? Bagusnya Lebih baik jaraknya? 3 bulan. 3 bulan ya. Betul, Itu ya. lebih baik 3 bulan. Oke. Kita cari apa namanya jadwal keberangkatannya dulu. Nah nanti di Skyscanner itu kan ada banyak Pilihan ya. maskapai. Betul, ada banyak pilihan maskapai. Terus juga ketika mau payment itu kan ada banyak pilihan online travel agent juga, OTA juga. Iya betul. Nanti diarahkan ke trip.com, ke Traveloka segala macam. Agoda. Ya, makanya untuk pemula saya sarankan lewat Skyscanner. Skyscanner. Itu buat apa? Biar aman atau ada harga lebih murah di sana? Biar lebih tahu apa namanya perbedaan harganya. Oh, dia ngebandingin langsung Betul. ya? OTA ini berapa, OTA ini gitu. Betul. Bukan kita pesan di Skyscanner-nya Enggak, berarti. Dia enggak. ngebandingin Betul, doang. dia ngebandingin doang. Oke, terus? Nah, nanti setelah itu kita lihat mana yang lebih murah, baru nanti kita pesan. Ya, misalkan kita udahlah My Trip lebih murah di sana. Betul, My Trip kita lebih murah, kita pesan di My Trip. Kita download lagi aplikasi Betul. My Trip di sana, Ya. login. Terus Nah, nanti milihnya maskapai mana nih yang aman dan nyaman dan ya sebenarnya inilah aman lah. kalau mau cari murah pasti yang transit. Itu udah pasti. Oh, itu udah jelas tuh. Udah jelas. Kalau direct pasti lebih mahal. Betul. Oke. Nah, pertama kalau mau cari yang murah itu udah pasti transit Iya, pesawatnya. Heeh.
Tapi kalau mau lebih murah lagi, jangan start dari Jakarta. Oh, maksudnya Jangan gimana? jangan ngambil penerbangan mulainya dari Jakarta. Ah, Cari negara tetangga. Dari negara tetangga, dari Malaysia, oke. dari Singapura, itu udah pasti lebih murah daripada yang start Jakarta. Berarti di aplikasi tadi kita masukin Jakarta Jeddah atau Kuala Lumpur Jeddah Betul. atau Singapura Jeddah Betul. gitu ya. Oh, mereka lebih murah ya Mereka biasanya? lebih murah. Oh. Selisihnya bisa 2-3 jutaan. Oh, PP. Betul. Lumayan ya. Kadang kalau lagi promo PP Singapura Jeddah atau Malaysia Jeddah Heeh. itu bisa 5 jutaan. 5 juta Betul. PP. Betul. Masya Allah, jauh banget. Kalau lagi promo ya. Lagi promo, iya. Ya. Itu apa pesawatnya? Pesawatnya enggak Etihad. Oh, transit lagi berarti di Transit di Abu Dhabi. di Abu Dhabi pasti. lagi. Pasti. Oh gitu. Ya. Kalau lagi promo ya, kita Kalau lagi pintar-pintar promo, ya. Berarti betul. kita beli dulu tiket dari Jakarta ke Singapurnya. Mungkin kita nginep semalam gitu nggak? Iya betul. Apa di bandara beberapa jam biar Iya, aman gitu ya. Betul. Lalu cari tiket yang sama. Saran saya sih jangan beli tiket dari Jakarta ke Singapura dulu atau dari Jakarta ke Malaysia dulu. Dapat dulu yang itunya. Dapat dulu yang ke Arab Saudinya dulu. Iya. Nah kita lihat nih, misalkan penerbangan kita pagi, Ah. ya berarti kita harus terbang ke Singapurnya paham. dekat-dekat. Jadi udah jelas dulu penerbangan Iya. kita ke Jeddahnya. Baru Nanti kita- last minute baru bisa kita beli. Betul. Oh gitu biar aman biar nih ya. aman. 5 Kalau juta lagi promo, betul. Boy. Kalau nggak promo Kalau nggak promo bisa 7, 8. masih murah ya. Masih murah. Oh, karena kalau kita misalkan Scoot, anggaplah ya Scoot Mm. dari Jakarta transit Singapura lalu ke Jeddah, tapi berangkatnya dari Jakarta. Mm. Itu kemarin saya lihat 12, 3, 15 ada yang 15. Mungkin after naik juga kita nggak tahu ya. Tapi kalau Kalau baru-baru ini mungkin. ya baru-baru ini ya. Baru-baru ini mungkin. Baru-baru ini. Kalau sebelum after naik ini Mm-mm. bisa 7 sampai 8 jutaan. Iya, termasuk murah loh. Saya umroh terakhir itu sama teman-teman bertiga Heeh. di akhir Ramadan 2025 Last 10 ya. ya. Oh, bareng dong kita di sana. Ya. Hah. 2025 itu saya dapat harga Saudia ya. Saudia. Start Jakarta lagi. Heeh. Tapi pulangnya kita transit di Malaysia. Oh, bukan Saudia. Saudia. Saudia juga PP. Saudia juga. Pulangnya transit. Betul. Oh, Pulangnya transit. berangkatnya direct. Berangkatnya direct. Itu kita Berapa? dapat 8 juta. Murah banget. Enggak. Sorry. Berangkatnya kita transit juga. Transit. Berangkatnya transit di Malaysia ya. Iya. Tapi Berangkatnya kalau 8 juta murah loh, maksudnya. iya, 8 Saudia juta. lo lagi ya. Saudia, betul. Saudia loh, seenak itu pesawatnya. Saya dapatnya 12 waktu itu, rasa udah murah. Yo, berasa ada triknya lagi ya, Ya. cari di negara di tetangga Betul. Indonesia, jangan berangkat Jakarta. Betul. Tapi harus mau repot dong kita Harus ya. mau repot ya, Iya. harus mau Iya, keluar dari zona Iya, nyaman keluar lah. dari Ya zona kita nyaman, nggak, betul. ya nggak dilayani segala urus sendiri, Betul. apalagi transit segala Betul. macam gitu. Kalau Artinya kalau memang siap dengan risiko bersusah payah di lapangan, ya mungkin akan menyenangkan betul. umroh mandiri seperti itu. Betul. Berarti kalau untuk tiket pesawat habis PP 8 juta itu termasuk murah ya? Termasuk murah. Termasuk murah. Artinya kalau kita mau agak effort dikit nyari yang mungkin berangkatnya bukan dari Jakarta tadi. Betul. Ya, misalnya dari Malaysia, Singapura, dengan catatan kemungkinan masih transit lagi nanti di entah itu Dubai, Betul. ya, untuk Qatar segala macam ya. Betul. Jadi triknya jangan dari Jakarta kalau Jangan mau dari Jakarta yang kalau mau lebih murah lagi. lebih murah. Oke, kita catat 8 juta itu di tahun berapa tuh? 2025. Oh, berarti tahun lalu ya 8 Ya, juta tahun lah. lalu. Karena mungkin dengan harga after naik kita nggak tahu ya harga sekarang, Nggak mesti tahu cek sekarang. lagi ya harga promo. Karena Nah, untuk harga sekarang itu Mm-mm. direct ya. Ya, ya. PP aja udah 15 jutaan. 15 juta ya. Mm. Oke, direct tuh. Ya, direct. Ya artinya kalau turun-turun ya mungkin di 10, 11 Betul. gitu ya, 12. Oke, nah biaya terbesar kedua selain tiket apa? Hotel. Hotel ya? Betul. Ada triknya lagi nggak? Gimana cara nyari hotel yang murah di Madinah, di Mekah? Apa aja yang harus kita pertimbangkan tuh?
Kalau hotel, sebenarnya hotel itu normatif ya. Mhm. Artinya ketika hotel itu eh, kita booking hotel untuk bintang 5, Mhm. ya harga rata-rata sama. Mau beli di online travel agent, Oke. OTA, Heeh. atau mau beli di eh, broker. Sama harganya, mirip-mirip. Mirip-mirip, Oke. beda-beda tipis. Oke. Dia yang untuk hotel apa namanya? Untuk hotel itu beda harga yang lumayan itu di bintang 4 atau bintang 3. Oh, antara broker dengan OTA. Betul. Oh, yang lebih mahal Ya. yang mana? Lebih mahal biasanya OTA, Oh iya, justru di online broker travel lebih murah. agent, betul. Oh. Iya, Tapi iya. tergantung ya, Heeh. broker ini tangan keberapa dulu. Oh iya. Karena broker kan banyak tangan. Heeh. Ada yang dari tangan kedua, tangan ketiga. Iya. Tapi terpercaya nggak kalau kita beli via broker kayak gitu? Kalau mau beli dari broker, yang pertama kali kita harus lihat, kita harus tahu dulu siapa orangnya. Si brokernya. Ya si brokernya. Maksudnya ini orang pernah dipakai siapa aja jasanya. Oke. Kalau seandainya baru, ya kita tanyakan misalkan kerja sama dengan Iya. travel mana gitu, Oke. atau punya kantor nggak gitu di Indonesia, Iya. biar kita cek dulu. Oh, jadi kita harus komunikasi sama dia dulu. Betul, ya. Oke, agak susah juga ya itu ya. Ya, lumayan. Kalau hotel emang lumayan effort, karena ya. emang satu-satunya jalan ya kalau nggak lewat OTA? OTA, Iya. direct langsung ke hotel atau lewat broker. Broker 3 itu ya. Betul, 3 OTA, itu. direct ke hotel, mungkin website segala macam. Betul, Atau kalau broker. betul. Kalau direct murah nggak? Kalau direct tergantung. Tergantung lagi. Tergantung lagi. Karena biasanya direct itu dia bisa kasih harga murah sama travel agent. Ketika dia bisa ngasih benefit dia bisa booking banyak kamar. Oh, dia kasih lah Betul, diskon. dia kasih harga istimewa lah gitu. Jadi dengan arti lain kalau kita umroh mandiri kecil kemungkinan dia kasih. Betul, kecil kemungkinan. Kecuali ada hubungan ada hubungan kerjasama spesial gitu ya. Spesial. Ya berarti pilihannya OTA, kalau enggak broker pun untuk konfirmasi kalau jamaah umroh mandiri itu agak susah juga ya. Betul. Kita mau konfirmasi kemana gitu. Makanya untuk umroh mandiri ini sebenarnya lebih ke lebih ke kewaspadaan kita. Dituntut untuk lebih waspada gitu. Ketika kita waspada, ya kecil kemungkinan untuk boncos. Iya. Tapi kalau kita terlalu terlalu percaya, booking sana, booking sini, itu pasti banyak pengeluaran. Artinya kita harus rajin cari tahu, ngobrol sama siapa, cari orang terpercaya yang udah punya pengalaman gitu ya. Betul. Artinya baiknya kita memang harus banyak berteman sama orang-orang ya, ngobrol gitu ya. Betul, gabung di komunitas ini, komunitas ini. Itulah gunanya komunitas sebenarnya, saling tukar informasi. Betul. Jangan ini bagus, ini kan ada review. Oh iya paham sekarang kenapa orang sekarang tuh banyaknya ngumpul berkomunitas. Betul. Tapi ada nggak sih di dalam komunitas itu ternyata ada penipuan juga, ada nggak? Banyak juga. Banyak. Berarti harus waspada lagi nih mau join komunitas yang mana. Betul. Apa Bang rekomendasi Hotel Madinah? Kita anggaplah ya baik OTA maupun itu broker terserah mau pesan, tapi yang lebih rekomendasi dari sisi keamanan, kenyamanan, jarak segala macam dan harga juga sebenarnya. Kalau untuk di Mekah dulu ya. Untuk hotel-hotel bintang 4, bintang 3 itu Emaar Group rekomend. Contohnya apa? Emaar Al Khalil. Di daerah mana tuh? Di Misfalah itu. Di Misfalah ya. Betul. Oke, terus apa lagi? Nggak jauh. Saya nggak hafal ya. Di Aji ada nggak? Ada ya. Ada. Pokoknya Emaar Group itu rekomend. Kenapa dia? Legalitasnya jelas. Oke. Di Nusuk ada pasti ya. Di Nusuk ada.
Terus dia juga punya perwakilan di Indonesia. Oh, ada. Ada Oh, perwakilan berarti kita dia. bisa ke kantornya dong. Betul. Oh, di mana tuh? Saya kurang MR ini Group ya, Iya. MR Group ya. Oke. Ya, pokoknya MR Group itu Iya. punya ini dia punya perwakilan. Oke. Nah, makanya untuk apa namanya untuk Mm-mm. hotel-hotel bintang 4, Mm-mm. bintang 3 Mm-mm. itu saya saranin MR Group ya. Heeh. Karena apa namanya selain harganya terjangkau, kemudian juga untuk jarak juga Lumayan lumayan terjangkau ya. terjangkau juga. Misfalah ya. itu buka tutup nggak ya kalau Ramadan? Ramadan buka tutup Buka ya. tutup ya. Betul. Oke. Tapi untuk yang apa namanya di sekitar Jabal Omar itu Heeh. nggak masalah, Iya. kan bisa jalan. Bisa jalan, iya benar. Jalan kaki ya. MR Al Khalil itu kalau nggak salah masih deretan apa namanya Jabal Omar itu. Jabal Omar ya. Mm-mm. Oke. Oh, MR Group lah ya. Ada Ya. lagi nggak rekomendasi lain? Untuk daerah Ajat paling Elaf gitu-gitu. Elaf Kinda. Iya. Oh, itu bagus ya. Lumayan. Iya. Terus juga ada apa namanya ya selebihnya hotel bintang 5 sih. Bintang 5 ya, yang Iya. di pelataran Betul. gitu Kalau ya. bintang 5 ya lebih baik lewat online travel agent. Karena sama aja. Betul. Dengan resiko lebih Betul, rendah ya. iya. Kalau untuk konfirmasi itu yang tadi disebutin udah, maksudnya responnya bagus nggak? Konfirmasi Bagus. hotel segala macam. Bagus. Bagus itu ya. Iya. Buat visa kan? Iya, responsibel sih orangnya. Iya. Itu di Mekah tuh. Range Iya. harga kalau bintang 4, bintang 3 sama atau ada yang beda jauh nggak harganya di Mekah? Enggak, hampir sama. Hampir sama Hampir ya. sama. Oke. Siap. Kalau di Madinah? Madinah sih beda-beda tipis ya. Karena semua jaraknya hampir Hampir dekat. sama, Iya, hampir iya. sama. Hah? Madinah ya apa namanya? Maden. Ya, Maden. Maden kan bintang 5 ya. Masih di depan. Iya, masih di itu. depan. Terus Golden Tulip. Golden Tulip yang di selatan, yang di arah Raudhah ke depan. Enggak, apa yang pas Yang di Sahir. apa Golden Tulip. Oh, yang di depan. Yang di selatan ya, Iya, yang di di pintu berapa ya itu ya? yang pokoknya di saf belakang kan? Iya, Saf iya. belakang kan, yang Bin Daud Mm-mm. terus ke sana ya. Golden Tulip ya. Golden Tulip pokoknya. Oke, iya. Nah, kalau menentukan jarak hotel di Madinah itu ada triknya, misalkan kan kalau di depan, jamaah Indonesia biasanya di belakang ya, di belakang masjid kan? Iya. Arah belakang itu kan arah utara tuh. Nah, kadang kalau kita dapat di depan, kalau kita bawa misalnya pasangan, kan pintu akhwatnya lebih jauh tuh Ya. ke belakang. Ya, kalau untuk hotel sih lebih rekomendasi yang dekat pintu 33 sih. 336 ya, 338, 339 ya, biar Betul. nggak terlalu jauh ya. Ya. Itu pintu ikhwan sama akhwat Bisa dekat. sampingan Betul. ya. Tapi kalau daerah sana kan ikhwannya di depan, akhwatnya di Betul. belakang. Oh iya, triknya pilih Ya. itu arah selatan kalau nggak salah. Betul. Utara ya. Iya. Utara ya, Pokoknya betul. daerah Di belakang iya. saf ya. Oke, itu hotel di Madinah. Kau ingat nggak Bang, kemarin habis berapa yang terakhir? Untuk hotel aja Mekah dan Madinah. Untuk hotel kita bertiga itu Nginapnya di mana? Di Mekah. kita di Mekah agak jauh sih karena emang tujuan kita kan sekalian Backpacker explore ya. Explore ya. Kita agak jauh di daerah Batha Quraisy. Masih Gitu. Mekah itu. Masih Mekah. Badhak Quraisy Iya, namanya. Batha Quraisy. Itu kita dapat itu hotel di harga 15 juta 10 hari. 10 hari Iya. 15 juta. Mm-mm. Berarti 1,5 bagi 3 500, murah ya. Sangat murah. 500.000 5 juta satu orang nih. Pokoknya 15 juta itu bertiga. Bertiga kan? Berarti Bertiga, satu ya. orangnya kan 5 juta. Iya. Buat 10 hari di Mekah Iya, doang. buat di Mekah. 5 juta tambah tiket 8 juta berarti udah baru 13 juta tuh. Iya, Tiket sama hotel Mekah. betul. Itu ke Masjid Haramnya gimana? Naik apa? Naik ada bis 24 jam. Gratis? Gratis. Gratis? Oh, Ramadan itu ya waktu itu? Ramadan. Ah. Cuma Heeh. untuk Ramadan kan emang ada jam-jamnya. Ya. Ada jam pagi, siang, sore. Ya, Dia pagi, terminalnya siang, di mana? sore. Gaza enggak? Gaza ya, Oh, betul. di Gaza Iya, situ. Berarti Gaza. iktikafnya yang di extension berarti?
Enggak, tetap kita cari yang di Dekat mata. enggak, kita cari di atas di Oh, di rooftop. ya rooftop, betul. Oh, ya gitu. Jalannya agak jauh juga ya Jalannya agak berarti. jauh ya. Memang tujuannya explore sih Betul. ya. Terus ngakalin misalkan toilet Karena segala emang macam. kita bertiga itu cowok semua, Cowok semua ya. nggak ada yang ngajak pasangan. Iya. Oh, Gitu. sengaja waktu itu Iya. ya. Terus ngakalin toilet segala macam, makannya gimana? Aman sih, kita nggak pernah ada masalah di toilet. Dan makan juga buka puasa disediain di situ Betul. ya. Sahur? Sahur kita balik ke Oh, hotel. balik ke hotel. Jam Iya, berapa? Kita balik setelah Qiyamul Lail. Mulai berarti sekitar 2:30. Iya. Oh, subuh ke hotel lagi. Subuh ke Oh, enggak, tektok. subuh ke masjid lagi. Oh, iya maksudnya Iya, ke masjid lagi. Berarti betul. tektok banget ke hotelnya Iya. dong. Nggak sempat tidur tuh. Ya tidur ayam. Berapa lama dari hotelnya ke masjid berapa? Naik bis? Shuttle. 7 sampai 10. Oh, bentar doang. Sebentar. Iya. Iya. Worth it juga berarti ya. Hmm. Kalau dengan harga segitu ya. 5 juta tambah tiket 8 juta baru 30 juta. Wah, ke Madinah nggak waktu itu? Ke Madinah kita. Madinah berapa hari? Kita di Madinah cuma 2 hari sih. 2 hari nginap Iya. di? Nginap di apa nama hotelnya? Lupa saya. Harganya berapa waktu itu? Harga juga murah. 2 hari itu kita kena 5 juta. 5 juta. Iya. 2 hari, 2,5 5 juta. bagi 3 ya. Emang 800.000. untuk hotel lebih mahal dikit kan di Madinah daripada di Mekah. Iya, karena pilihannya dikit. Betul. Iya, kalau Mekah kan banyak Betul. banget pilihannya. Berarti kalau 5 juta dibagi 3 berarti 1,7 lah. Ya kan? 1,7 ditambah 13 juta baru 14,7. Hotel sama pesawat loh. Umroh mandiri. Pokoknya kita bertiga itu habis nggak sampai 20. Nah, terus buat apa lagi? Makan kan buka puasa di masjid. Ya kadang kan kita butuh nyemil-nyemil. Iya. Jajan-jajan, ngopi-ngopi. Iya, oleh-oleh palingnya. Ya, oleh-oleh. Nggak sampai 20 ya? Nggak sampai 20. Itu kemana aja sih? Selama di sana tuh maksudnya, bahkan nggak sampai 20 itu kita juga udah beli dari Indonesia tiket kereta api. Oh iya, tiket kereta api cepat. transport ya. Dari Jeddah ke Mekahnya naik kereta. Enggak, kita dari Jeddah ke Mekahnya kita naik. Enggak, kita kan pertama ke Madinah dulu. Pertama kita ke Mekah dulu. Ke Mekah ya, dari Mekah. Jakarta, Jeddah. Ya. Dari Jeddah ke Mekah. Ke Naik Mekah. apa dari bandara? Naik pesawat. Naik mobil. Oh, naik mobil, sewa di sana. Sewa. Oh, berapa tuh? Sewa Ingat taksi. nggak? Sewa taksi kita bertiga itu 450. 400 ya, bagi Ya. 3 lah. Naik Staria kita. Oh, Staria, agak gede berarti ya. Ya. Agak gede ya. kita- Itu Hyundai ya? Ya, kita bertiga itu bawa koper 6. Iya. Koper besar ukuran 28 3. Iya. Ukuran kecilnya 3. Jadi kita sengaja Banyak pilih ya Staria. berarti ya. Iya. Maksudnya backpacker banyak bawaannya ya berarti ya. Karena kan kita lumayan lama di sana. 10 hari Ramadan plus 6 hari Di luar Mekah. di luar Ramadan. Oh, Syawal. Ya, Menyambung Syawal. Betul. Kan 10 harinya di Mekah, Di 2 hari Mekah. Madinah, 4 hari lagi di mana? 4 hari lagi di Abha. Oh, ke Abha. Ya. Masya Allah, explore ya. Ya, jadi kita explore ke Abha Oh, waktu itu. Oh gitu. Dari Madinah ke Abha tuh berapa? Enggak dari Madinah, kita dari Jeddah ke Abha. Oh, dari Jeddah Ya, ke dari Abhanya. Jeddah ke Abha. Jadi selesai selesai Idul Fitri, kita ke ke bandara, Iya. terbang ke Abha. Oh, naik pesawat. Naik pesawat kita ke Abha. Oh, emang nggak bisa Jadi, naik mobil ya? Sebenarnya bisa naik mobil, cuma karena lagi promo waktu itu, PP dari Jeddah ke Abha itu cuma 800 PP. 800 real. 800.000 800.000 Ya. PP. 800.000 PP. Berarti 813 ditambah 2, 15 baru 16 koma. 16. Ya. Iya, 16. 16 koma. Iya. Terus sewa hotel di sana 1 jutaan. Semalam.
2 malam. 2 malam? Ya, 1 jutaan? 1 jutaan. Itu udah bertiga? Udah bertiga. Dapatnya sebenarnya di Abha itu kebanyakan hotel tapi semi apartemen. Oke, Jadi ngerti. ada banyak kamar gitu ya. Paham. Jadi kita dapat yang 2 kamar. Residen ya, tipe Betul, residen betul. dalam satu ruangan dia ada 2 kamar Betul, ya. ada 2 kamar, ada kitchen juga. Itu nyarinya di mana sih? Tiket ke Abha sama hotelnya? Di online travel agent. Oh. Di kita cari waktu itu di Agoda. Dapat di Agoda. Tiketnya hotelnya juga? Hotel di Agoda, kalau tiket kita di Traveloka. Oh. Yang benar-benar explore ya ke sana ya. Ada apa di sana di Abha? Di Abha itu kan rata-rata dataran tinggi ya. Oh, dingin. Pasti dingin. Sama Taif dinginan mana? Lebih dingin Abha. Oh, lebih dingin Abha. Lebih dingin Abha. Okay. Jadi kita itu sebenarnya dapat musim dingin yang penghabisan lah kira-kira. Karena ketika kita 10 hari Ramadan, kita lihat di sosial media itu Abha lagi turun salju. Salju. Betul. Saudi ya, salju ada ya? Kemudian kita kita berharap masih dapat salju. Masih dapat salju lah di sana. Ketika Id, iya. Pas kita Id ke sana ternyata udah habis. Udah selesai. Oh. Tapi masih dingin, Di bulan apa tuh dulu waktu itu ya? Kita di sana itu Maret ya? Pagi Maret aja ya? jam 9 sarapan itu 14 derajat. Oh, masih dingin banget berarti. Dingin banget itu. Ya. Artinya kan itu kan di awal April dulu. Betul. Kalau Syawal 2025 ya. Udah gak ada salju berarti. Berarti kalau mau nyari salju di bulan Maret kali ya. Betul. Maret ya. Wah, ini menarik juga nih teman-teman yang pengen eksplor ke Saudi. Mungkin ya mungkin bisa janjian nanti pokoknya di bandara. Wajib banget datang ke Abha. Wajib ya? Wajib banget. Bukan kayak Saudi. Bukan. Karena Abha itu emang sejarahnya itu tempat singgah perdagangan orang-orang Arab dari Yaman transit di Abha. Oh, dia jalur perlintasan di sana. Betul, jalur lintas perdagangan. Ya, makanya budaya Abha itu sangat dekat dengan Yaman. Oke. Sangat dekat dengan Dia memang Yaman. ke arah Yaman kalau Betul, dari Saudi. Iya, sangat dekat dengan Yaman. Mulai dari makanan-makanan tradisionalnya itu seperti Yaman banget. Yaman ya. Kalau orangnya gimana? Orangnya juga Masya Allah ramah-ramah. Ramah ya? Sangat ramah. Udah beda banget dong sama. Kami pernah bertiga itu. Namanya kita explore ya. Yeah. Jadi kita emang gak punya relasi segala macam di waktu ke Abha itu. Pernah suatu hari kita datang ke daerah namanya Rijal Alma. Rijal Alma. Ini tempat kayak rumah tua. Tempat singgah orang-orang dulu berdagang dari Yaman ke Arab Saudi. Kita ke sana itu naik Uber dari hotel. Taksi. Iya, naik taksi dari pakai aplikasi kan dari hotel ke sana. Ternyata kita dapat mobil yang Matic. Oke. Matic. Pas sampai di di daerah pegunungan. Nanjak lah. Iya. Enggak, kita mau turun. Oh, turun ini. Kita mau turun. Sebelum turun, sopirnya bilang ini mobilnya Matic. Kita nggak bisa turun kata dia. Waduh, untuk ke bawah itu lumayan jauh. Iya. Lumayan sangat jauh. Akhirnya mau nggak mau, ya udah kita turun. Cari mobil omprengan lah kalau bahasanya. Stop di jalan gitu. Iya. Akhirnya kita tanya orang sekitar kalau naik mobil mau naik omprengan itu gimana ininya, gimana caranya. Gak apa-apa stop aja kata dia. Itu sekitar 5-10 real bisa ke Rijal Alma kata dia bayarnya. Murah. 10 iya. Kemudian kita stop lah.
Tapi beberapa karena ini di hari raya, jadi banyak turis. Oke. Saat itu emang lagi banyak turis, itu ya. lagi rame turis. Destinasi wisata Iya, situ jadi ya. beberapa kali kita stop mobil itu penuh. Akhirnya kita dapat juga tumpangan mobil omprengan ini. Ya sampailah kita di di Rijal Alma. Begitu kita turun. Luar biasa, tikungannya tajam, keloknya itu banyak banget. Wah, lembah ini wah, ya, terjal berarti ya. Masya Allah. Tapi hijau nggak sana? Kebetulan emang kan kalau kebetulan kita waktu turun itu udah agak siang, jadi pemandangannya udah agak sedikit gersang gitu. Kalau pagi masih hijau kelihatannya. Hijau, ya? Berarti pohon-pohon ada di sana, tanaman-tanaman ada. Tanaman ada. Oh, nggak kayak kalau Taif kan gersang banget ya. Iya, kalau ini enggak. Oke. Hijau. Itu masyarakatnya apa di sana? Bertani, kebun atau apa dia? Kebanyakan bertani. Oh, bertani Ya, ya. berkebun ya bertani. Kan gitu. dengar-dengar juga buah-buahan dari sana. Betul. Ya. Seru ya kalau explore kayak situ ya. Itu sebenarnya bisa ditempuh secara mandiri. Betul. Ada opsi selain pesawat tadi mobil kan? Mobil, ya. Berapa jam ke sana Jadi kalau mobil? kalau sewa mobil itu rata-rata 5 sampai 8 jam. 8 jam, Ya. oke. Tahu harganya nggak? Sempat nyari tahu nggak? Belum sempat Belum sih sempat kita. ya, iya. Cuma kan untuk akses sewa mobil itu sekarang udah terbuka luas ya di Arab Iya, kita Saudi. bisa nyari tahu Ya. juga ya. Dengan modal SIM internasional kita bisa sewa mobil di Iya, sana. iya. Lepas kunci maksudnya? Iya, lepas kunci. Oh gitu. Ya. Modal SIM internasional. Tapi setirnya kiri. Nggak masalah. Ya buat pengalaman lah. Iya, benar. Abha, kira-kira ada destinasi lain gak sih yang Banyak. Banyak. Destinasi banyak. Di Saudi banyak itu. banget. Apalagi sekarang kan emang Arab Saudi itu lagi FOMO ya dengan coffee shop. Ih, betul. Wah. Padahal biasa aja loh rasanya kadang-kadang ya di Iya. tempat tertentu, tapi antrinya. Dulu itu tahun berapa ya? Tahun 2011, 2017 coffee shop tuh Betul. sekarang di mana-mana coffee shop. Antrinya kita mau ngopi aja susah. Bener loh. Iya loh, di yang bars ya, bars. Iya, Barnes. Ya. Barnes itu ya. Iya. Sekarang lagi ada setengah M. Di Abha juga ada nama daerahnya Dobab. Dobab itu kalau bahasa Indonesianya kabut. Jadi emang ketika kita datang ke sana itu dingin, disambut dengan kabut. Jadi jalanan itu gelap banget. Padahal siang tuh. Ya. Masya Allah, seru nih. Apalagi kalau musim dingin, wah. Iya ya. Mantap. Pantesan sekarang orang Arab jarang ke puncak ya. Udah ada Abha di sana. Berarti kalau hotel 1 juta tadi ya, sekitar 16 juta setengah, sisa ya, nggak sampai 20 juta ya. Nggak sampai 20 juta kita. 16 hari di sana. Iya, 16 hari. Wow, menarik nih teman-teman. Boleh lah Bang, nanti kita ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol sama yang lain ya, tukar pikiran, sharing-sharing ya. Karena banyak yang kepengen, cuman kan nggak tahu caranya. Betul. Yang kedua, banyak ketakutan Bang. Dari sisi bahasa nggak bisa. Padahal sebenarnya kita nggak perlu pintar-pintar amat bahasa Arab gitu kan. Toh orang sana kadang-kadang juga udah belajar bahasa Indonesia. Betul. Dan sekarang pun untuk hotel-hotel, terutama hotel bintang 5 ya, komunikasi bahasa Inggris itu juga udah bisa udah kan cukup. Ya, kita pakai ChatGPT juga bisa. Nah, mereka bisa bahasa Indonesia lah ya kadang-kadang ya. Iya, banyak pedagang-pedagang juga udah bisa bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Toko-toko itu. Iya. Kita cantumkan teman-teman nomor medsosnya Bang Imam, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya terkait umroh mandiri. Yang menarik di saya itu sebenarnya explore Arabnya ya, nilai plusnya lah. Jadi umroh plusnya sekarang itu bukan hanya plus Turki, plus Dubai, tapi plus explore Arab. Nah makanya sebagian kita kan kadang bukan sebagian, malah banyak masyarakat Indonesia mengira Arab Saudi itu cuma haji dan umroh doang. Itu aja ya benar. Betul. Atau juga cuma explore Taif gitu-gitu. Sama Al-Ula. Al-Ula ya. Sebenarnya banyak yang bisa kita explore. Jeddah itu juga punya pantai. Terus ada namanya. Jeddah ada pantai? Ada.
Jeddah, terus bisa kita explore juga Jeddah itu ada kota tuanya, terus Oke. ada apa namanya, ada Al-Baha. Al-Baha itu juga hampir Apa sama tuh dengan Alba? Abha. Oh, sama dataran Hampir tinggi sama, juga. iya dataran tinggi juga. Oh, berapa jam kalau ke Alba? Hampir sama dengan Hampir sama Abha. juga Iya. ya. Al-Baha, Abaha, Al-Ula, berarti banyak banget ya. Ya penasaran sebenarnya di kampung-kampungnya bang, gimana sih suasana masyarakat di sana deh? Iya, Bisa nggak kita berwisata tapi membaur dengan masyarakat di bisa, sana? sangat bisa. 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 Tapi Karena nginapnya di mana? kenapa? Nginapnya di mana? Sebenarnya kalau kita apa ya, kita pengen lebih berbaur dengan mereka, Hmm? kita bisa di apa namanya, bisa dipersilakan sama mereka nginep di Di tempat rumah? di rumah-rumah Oh mereka. gitu. Iya, Oh, sebenarnya kalau kita lebih pengen iya, berbaur iya ya sama berbaur mereka, gitu. iya. Aktivitasnya gitu. Karena kan emang kita waktu itu ke Abha itu memang sedikit ya waktunya, cuma 2 hari. Hmm. Jadi emang nggak sempat gitu buat berbaur sama apa namanya, Iya, sama warlock di sana. iya. Tapi untuk apa berbaur sama warlock di sana itu sangat memungkinkan sekali. Oke. Karena orangnya welcome, sangat-sangat welcome. Iya. Insya Allah ya teman-teman 20 juta udah explore tuh ya ke Abaha. Jadi tanpa menafikan ya travel ya mungkin punya alasan tersendiri juga kenapa dia 30 juta, 40 Dan juta. orang Indonesia juga sangat bisa dikatakan baru apa jarang ke Abha itu. Orang Jarang ya. Indonesia. Dia belum jarang sih denger, jarang. Iya, Kan biasanya kan kalau orang ke sana dia pasti TikTok. betul. Kayak jarang sih ngelihat Hmm. Abaha itu. Ya paling yang sering itu warung Sunda. Ya kan? Warung setengah M itu yang paling sering gitu lah kita Iya. lihat ya. Kuba lah ya Uhud gitu ya. Oh, itu lebih jauh bisa. Tapi kita harus bikin itinerary berarti bang ya. Betul, ya. Itinerary-nya hari ini kemana. Betul. Padahal itu udah last stand terakhir Ramadan ya. Betul. Apalagi kalau di luar Ramadan lebih fleksibel Lebih lagi. fleksibel lagi. Oke, baiklah. Terus sengaja kita padatkan itu apa namanya, itinerary-nya. Iya. 10 terakhir di Mekah, kemudian Eid pertama, Eid kedua sampai Eid ketiga. Sholatnya di mana? Sholat Id? Sholat Id tetap di Masjidil Haram. Masjidil Haram ya. Setelah sholat baru kita berangkat. Oh gitu. Oh. Mantap banget teman-teman. Kita kayaknya harus ngumpul-ngumpul bang nanti sambil Siap, ngopi-ngopi insyaallah. lagi ya. Mungkin ya kita bangun relasi juga, bangun komunitas Oke, juga, insyaallah. saling bantu lah. Insyaallah. Saling kasih, mungkin Bang Imam bisa bantu orang-orang bikin itinerary minimal. Siap, Dan insyaallah. yang kesulitan mungkin nyari provider bisa ngobrol juga ya. Siap. Yang penting kita nggak ngumpulin jamaah untuk umroh, nggak. Tapi kalau ada yang kebutuhan kita bisa bantu gitu ya. Insyaallah. Ya kalau mau berangkat aja gitu kan, sendiri-sendiri. Kan sama pemerintah Indonesia tidak boleh Yang dilarang itu mengumpulkan orang. Dan seolah-olah kita tuh travel kan, Betul. tapi tidak punya tanggung jawab travel. Betul. Itu yang nggak boleh. Iya. Mau berangkat ya monggo berangkat. Kalau kebetulan waktu kita sama, pesawatnya sama, kita bisa ketemu di mana kan gitu. Ya enggak? Betul. Oke, barakallahu fiik. Syukran Barakallah. ya. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Insyaallah kita ketemu lagi teman-teman. Jangan lupa cek deskripsi, follow akun medsosnya Bang Imam Mahdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.